buat gitu. Kalau kamu nggak nurut, ini nggak ngasih uang, video yang kamu buat ini, video asusila ini, akan saya sebarkan, speak up saya, gitu ya. Dan ini produknya yang buat orang yang diancam ini, atas nama orang yang diancam ini. Kalau kamu nggak ngasih uang, padahal produk itu sudah tidak ada kaitannya lagi. Kalau kamu nggak ngasih uang, saya speak up nih. Saya kan jelek-jelekan kamu terkait dengan hal-hal yang terkait dengan produk ini, sehingga kredibilitasnya sebagai dokter akan hancur. Bagaimana ahli? Yang mulia, untuk lazimnya pencemaran dan membuka rahasia itu bukan dari pihak yang mengancam menyimpulkan. Karena pencemaran atau membuka rahasia itu adalah suatu keadaan yang ada dan melekat pada si korban. Namun keadaan tersebut sifatnya masih rahasia, bukan sesuatu yang dibuat yang baru. Misalnya A dan B, lalu B membuat suatu, taruhlah suatu video gitu ya tentang A. Nah ini tidak ada rahasianya dan tidak ada juga pencemarannya. Pencemaran yang dimaksud adalah apabila A melakukan suatu kesalahan. Taruhlah tadi saya menggunakan contoh lagi perselingkuhan misalnya. A melakukan suatu perselingkuhan, lalu ada si B menangkap momen video perselingkuhan itu. Nah, dengan menggunakan video inilah digunakan menjadi alat. Jadi A yang membuat sesungguhnya rahasia itu antara A dengan selingkuhannya misalnya. Bukan maknanya si B membuat suatu video ataupun informasi yang berkenaan dengan perselingkuhan si A yang tidak pernah dilakukan. Maka si A itu tidak akan merasa terancam. Karena seseorang itu dapat terancam karena memang ada kesalahan pada dirinya, sehingga kesalahan itulah yang menjadi alat untuk mengancam. Apakah bisa dikaitkan dengan orang yang mengancam itu apabila dia memiliki tingkat yang lebih tinggi? Tadi dikaitkan dengan status? Untuk menjelaskan itu butuh ahli psikologi. Oke, baik, terima kasih. Nanti kami akan cukup dari kami, Yang Mulia. Jadi terima kasih ahli sudah memberikan pendapatnya. Silahkan nanti ditanggapi di kesimpulannya atau umum dan penasihat hukum. Dan ahli ini masih jadi ahli di saksi Ismail juga ya? Iya. Jadi ahli masih ada satu berkas lagi ya. Silakan untuk meninggalkan ruang sidang. Silakan untuk ahli yang kedua dihadirkan. Pasti benar. Dikaitkan dengan seseorang yang profesinya tidak ada tidak bersinggungan dengan hal-hal seperti itu yang lebih di bawahnya. Gitu. Kalau dari logika hukumnya, apakah hal itu masuk dengan posisi yang di atas dan di bawah? Tadi kan ada yang keberatan yang mulia. Pimpinan dan bawahan. Ya. Silakan dilanjutkan. Keberatan karena dia memberikan contohnya fitnah yang mulia. Followersnya saya sama Reza lebih banyakan Reza. Silakan dilanjutkan. Reza lagi sudah public figure. Ya. Ini ilustrasi dari saya ya ahli. Saya tidak tidak ada menuju kepada orang lain. Secara personal. Baik. Pasal 29 ada ahli yang mutlak yang harus dihadirkan, yaitu adanya ahli psikologi. Karena ahli ya, saudara jawab aja ya. Iya. Dijawab aja, tidak usah melibatkan ahli psikologi atau apapun.
Ya, karena Rasa saudara tidak ada bisa menjawab atau apa ya kan ini ahli IT ya. betul ya, Bro. Tapi Tapi bukan dibandingkan saya. tentang apa status sosial atau apa Ya. satu lebih kan. Betul. Makanya dicontohkan oleh jaksa kan begitu tadi yang disampaikan. Perangkat keahlian saudara Dilakukan oleh seseorang. Lalu dengan konten itu saya melakukan perancangan agar menggunakan sejumlah uang. Apabila tidak, konten yang berisi orang tersebutlah yang akan saya sebarkan. Itu maknanya, bukan mengenai produk. Kalau produk itu adalah yang tadi dimaksud, maka penyelesaian adalah secara keperdataan sebagaimana diatur dalam pasal 78. Baik, tapi dengan kata-kata bisa hancur kredibilitas Anda sebagai ahli secara personal. Tujuannya menghancurkan kredibilitas Anda sebagai ahli secara personal. Personnya tetapi yang diserang dikaitkan dengan mens rea atau niat jahatnya. Kalau menggunakan logika hukumnya bagaimana? Ya. Kalau memang berkenan dengan pencemaran ataupun juga mengungkap rahasia, itu artinya sudah terjadi pemerasan. Namun yang harus dimaknai adalah apakah sifatnya itu adalah rahasia yang tidak diketahui oleh umum. Itu maknanya di situ. Saya selalu kembalikan kepada awalnya bahwa makna yang paling esensi dari pasal 27B ayat 2 itu adalah adanya suatu rahasia. Yang rahasia itu belum dipublikasi. Nah, Baik, terima kasih ahli untuk penjelasannya. Bisa dijelaskan kalau terkait dengan WhatsApp itu termasuk apa? WhatsApp, TikTok, Instagram, apakah itu termasuk dalam sistem elektronik? ya, betul. Itu adalah sistem elektronik. Itu adalah sistem elektronik ya. Apakah ada perbedaan khusus antara WhatsApp, sistem elektronik seperti WhatsApp atau kalau untuk pasal 27B terkait dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, apakah ada spesifikasi terkait dengan sistem elektronik apa? Maksudnya ada yang privat, ada yang publik. 27B tidak menitikberatkan terhadap hal itu, karena yang dititikberatkan itu adalah hal yang berbeda, yaitu di mana 27B ini menitikberatkan kepada mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik itu. Jadi maknanya mentransmisikan pertama itu adalah dalam bentuk untuk mengancam saja, namun cara memperolehnya itu yang tidak sah. Demikian. Itu putusan MK, bukan makna dari saya. Iya, saya sih tidak membahas tentang video ya. Saya di sini membahas tentang. Silakan pertanyaan. Baik, terima kasih Mas. Terkait dengan tadi ada informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, bisa ahli jelaskan konkretnya apa itu informasi elektronik, disertai dengan contohnya, tidak terbatas pada contoh itu, sekali dan juga dokumen elektronik disertai dengan contohnya yang tidak terbatas pada contoh yang ahli sebutkan. Sebenarnya ini tidak perlu ahli yang menjelaskan karena cukup dibaca ya. Di dalam pasal 1 angka 1, Karena keterangan ahli dicatat. lalu juga pasal 1 angka 4. Artinya sebenarnya informasi elektronik ini tadi saya menerangkan dengan cara yang lebih mudah, tidak menggunakan terminologi dari undang-undang. Prinsipnya informasi elektronik itu adalah bentukan data. Data itu diolah, lalu dapat mempunyai pemahaman terhadap orang yang memahami. Sederhananya seperti itu. Misalnya seperti video, di sini juga sudah jelas ya. Kalau saya hanya membaca, saya rasa cukup dibaca saja di dalam pasal 1 angka 1 gitu ya. Yaitu termasuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, elektronik dan lain-lain itu. Namun maknanya yang ingin saya tekankan adalah informasi elektronik itu apabila disimpan dan dapat diputar kembali, dia telah berubah menjadi dokumen elektronik. Terkait dengan saya mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp, apakah itu termasuk dengan informasi elektronik? Pesan berupa tulisan, apakah itu masuk ke dalam informasi elektronik atau dokumen elektronik? Dan kegiatan saya itu mengirimkan pesan itu termasuk mendistribusikan atau mentransmisikan. Ya,
Contoh yang baik untuk hal ini adalah menggunakan tadi permintaan WhatsApp. Kalau orang yang ketawa-ketawa di suara telepon, videonya juga ada, apakah bisa masuk ke Undang-Undang ITE dengan pasal yang tadi dibilang 27B ayat 2 pengancaman dan lain-lain? Ya, saya tidak kompeten. Pertanyaan selanjutnya, apakah ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia dapat diterapkan terhadap suatu produk? Tidak bisa, karena ancaman dan pencemaran itu dikhususkan kepada orang, bukan terhadap produk. Jadi ke produk nggak bisa ya asasi hal ini? Saya pastikan bukan itu maksud dari pengancaman. Karena unsurnya itu adalah mencemarkan nama baik seseorang. Jadi produk itu tidak ada nama baiknya. Oh iya, saudara ahli, ada putusan MK 105 tahun 2024 juga menambahkan norma baru institusi korporasi dan profesi atau jabatan juga dikecualikan. Apakah ini yang saudara ahli maksud? Maknanya demikian, pasal 27A, yaitu untuk berkenaan dengan pencemaran nama baik itu ada terhadap orang, bukan kepada badan usaha, bukan kepada instansi, dan bukan juga terhadap produk itu saja sebenarnya. Terima kasih ahli. Satu lagi terakhir, dalam kasus ini menurut ahli bagaimana? Setelah ahli sudah mendengar dan dari pertanyaan lawyer saya, menurut saksi ahli bagaimana dalam mata kaca Undang-Undang ITE? Apakah masuk unsur 27B ayat 2 seperti yang didakwakan oleh JPU kepada saya dan saudara dan sahabat saya Mail? Ya, secara pemenuhan unsur yang tidak terpenuhi itu adalah berkenaan dengan maksud untuk menentukan diri sendiri atau orang lain secara non. Artinya perbuatan untuk mereview adalah bukan suatu yang perbuatan yang non itu. Lalu yang kedua berkenaan dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, suatu informasi publik bukanlah suatu bentuk rahasia yang dapat menjadikan ancaman pencemaran itu terjadi. Terima kasih yang mulia, terima kasih saksi ahli. Silakan penuntut umum. Baik, terima kasih majelis.